dua narasumber kita, nanti kemudian juga ada Bapak Ibu lain yang mungkin di tengah kegiatan juga akan bergabung. Baik, itu perkenalan. Kemudian mari kita sama-sama membuka website bencanadeskesehatan.net. Oke, jadi Bapak Ibu silahkan kunjungi di halaman depan website bencanadeskesehatan.net. Nah ini Bapak Ibu, klik saja terus ke bawah. Di sini akan ada angkatan kedua, ini serial workshop online. Selengkapnya kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum kita memulai kita pahami dulu mengenai tujuan dari kegiatan kita. Jadi semua rumah sakit kami yakin saat ini sudah memiliki hospital disaster plan. Namun tantangannya sama, bencana alam maupun non alam adalah bagaimana aktivasi hospital disaster plan atau incident command system ini dalam penerapannya. Itu yang melatar belakangi kami. Kemudian kebingungan kita dalam menghadapi wabah bencana non-alam seperti ini itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Di mana juga komunikasi kita terhambat, tidak bisa bertatap langsung, nah itu menjadi salah satu tantangan. Sehingga tujuan dari workshop ini adalah dua. Pertama, refreshing cara pengaktifan incident command system di rumah sakit dalam kerangka hospital disaster plan, dan yang kedua, mendiskusikan permasalahan dalam pelaksanaannya. Jadi selama 4 hari ini kita memang akan berdiskusi sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Output dari kegiatan ini adalah pertama peserta memahami aktivitas ICS di rumah sakit, yang kedua rumah sakit memiliki dan kemudian mengaktifkan tim bencana untuk menghadapi COVID-19, dan yang ketiga rumah sakit mempunyai dokumen HDP yang diperbaharui, kita masukkan nanti skenario tentang COVID-19. Untuk itulah kami memberikan persyaratan kepada peserta, yakni rumah sakit mengikuti terdiri dari tim HDP, komandan, ketua, dan bidang-bidang, pimpinan manajemen rumah sakit. Kemudian kami juga melakukan survei. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab survei dan self assessment dari kami. Mohon nanti setiap hari penugasan dapat dikerjakan karena ini sangat membantu kami untuk memahami situasi di rumah sakit Bapak Ibu sehingga kemudian kita dapat menyelesaikan bersama-sama melalui jarak jauh. Baik Bapak Ibu, silakan lagi. Di sini ada 4 pertemuan. Setiap hari silakan diakses di sini Bapak Ibu. Untuk hari ini di pertemuan 1 kita akan membahas tentang HDP dalam SNARS. Jadi hari ini oleh Dr. Belladonna akan disampaikan overview tentang hospital disaster plan yang akan berkaitan nanti tentang ICS. Kemudian lebih dalam kita akan ada tentang ICS di pertemuan kedua dan ketiga, sedangkan keempat kita akan khusus membahas tentang permasalahan yang ada di rumah sakit Bapak Ibu. Silakan dimundurkan lagi ke bawah websitenya. Terus, nah di sini materi sudah dapat Bapak Ibu download. Oke. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk survei sudah pengerjaan Bapak Ibu ada di sesi diskusi dari yang akan disampaikan oleh Bu Bella. Baik, silahkan kepada Dr. Bella untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Madelina bahwa di hari pertama ini kita akan sedikit mereview dulu bagaimanakah sebenarnya hospital disaster plan dalam SNARS dan apakah hospital disaster plan SNARS ini bisa dipakai pada bencana non-alam yang saat ini adalah COVID-19. Nah, kali ini memang kita lebih fokus ke arah incident command system karena kita tahu bahwa dalam sebuah bencana itu kita seringkali bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi seringkali karena manajemen yang inadequate. Jadi itulah kenapa saat ini hari pertama kita akan membahas dulu bagaimana sih sebenarnya hospital disaster plan dalam akreditasi SNARS ini. Ini mana Mas? Ya, next. Ya. Outline presentasi saya ini nanti ada 4 bagian. 4 bagian. Yang pertama itu bagaimana memahami regulasi manajemen disaster. Kemudian yang kedua, bagaimana memahami, mengidentifikasi
bencana internal dan bencana eksternal. Kemudian yang ketiga, rumah sakit dapat melakukan self-assessment, penilaian sendiri terhadap rumah sakitnya. Kemudian yang keempat, overview tentang incident command system. Dan ini semua kita harapkan ini dapat menilai kesiapan yang ada pada saat ini di rumah sakit dalam menghadapi COVID-19. Kok gitu, Mas? Lagi. Ya, ya. Kalau dalam akreditasi SNARS itu ada standar MFK 6. Saya yakin ini semua Bapak Ibu sudah paham ya tentang ini. Jadi bagaimana rumah sakit mengembangkan dan memelihara program manajemen disaster. Nah, di sini memang tidak terlihat tulisan bahwa ada wabah atau tidak ada ya, tetapi di sini jelas tertulis bahwa bencana alam atau lainnya, dan ini kita anggap sebagai wabah. Mas, ini bisa nggak ya? Jangan yang PDF yang dikasihkan ke saya. Saya kasih, Ibu lanjut dulu. Karena nggak ini, saya nggak bisa ngekliknya. Ibu lanjut dulu. Jadi sudah langsung muncul dia. Ya, jadi dalam maksud dan tujuan ini ada 8 yang dibutuhkan dalam rumah sakit yang harus disiapkan. Jadi yang pertama sekali bagaimana menentukan jenis kemungkinan terjadi konsekuensi bahaya. Artinya rumah sakit sudah menyiapkan jenis ancaman yang mungkin terjadi di daerah atau rumah sakit Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menentukan integritas struktural. Yang ketiga itu menentukan peran rumah sakit. Bagaimana peran rumah sakit pada saat terjadi bencana. Kemudian apa strategi komunikasi yang sudah disiapkan oleh rumah sakit. Kemudian berikut lagi adalah bagaimana mengelola sumber daya. Apakah rumah sakit sudah berpikir sebelum terjadi bencana, sudah memikirkan kalau terjadi bencana dan kita kekurangan sumber daya, kemana kita harus mengambil? Apakah kita memerlukan MOU atau bagaimana? Kemudian yang keenam, bagaimana tempat pelayanan? Apakah tempat pelayanan yang kita sudah ada saat ini, itu sudah bisa kita pakai untuk kalau terjadi bencana, khususnya saat ini COVID-19. Kemudian berikutnya, bagaimana mengidentifikasi dan penetapan peran dan tanggung jawab staf. Artinya, tim bencana yang ada di rumah sakit, apakah tanggung jawab dan perannya ini sudah sesuai atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana konflik. Artinya konflik, bagaimana si petugas bertugas di rumah sakit, mengutamakan rumah sakit atau mengutamakan keluarganya. Nah, ini juga kita tidak terlalu bahas lebih dalam ini ya. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa sebelum terjadi bencana, artinya rumah sakit sudah harus mempersiapkan bila terjadi bencana dan ada lonjakan-lonjakan pasien, lonjakan-lonjakan kebutuhan, sehingga rumah sakit harus menyiapkan yang disebut dengan surge capacity atau 4S. Jadi ini ada strukturalnya, bagaimana komunikasi harus disiapkan, bagaimana sumber alternatif harus kita tambahkan dan dari mana kita harus mengambilnya. Kemudian untuk pelayanan atau fungsi dari sebuah ruangan, apa yang harus kita lakukan. Saya nggak ada diganti. Karena ininya kliknya nggak. Oh, kirain sudah. Oke. Ganti aja. Soalnya nggak, karena ada yang aku harus sembunyikan. Oh iya. Sebelum membahasnya. Baik, kalau kita akan membahas dari elemen penilaian ini yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 4 saya tidak terlalu membahas ya, karena memang ini kita saat ini kita tidak dalam hazmat, tetapi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 akan kita bahas. Ya, mohon maaf Bapak Ibu biar diganti dulu materinya. Nah, ya, kita membahas mulai dari yang pertama, bahwa rumah sakit harus memiliki regulasi manajemen disaster meliputi butir 1 sampai dengan 8. Artinya yang pertama, rumah sakit sudah memiliki SK tim bencana rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit sudah memiliki hospital disaster plan,
Artinya rumah sakit sudah memiliki tim bencana rumah sakit. Nah, ini nanti tim bencana ini apakah ini tergabung di dalam tim bencana daerah atau tergabung dalam klaster kesehatan. Artinya di dalam daerah itu ada rencana kontingensi yang di dalam dinas kesehatan maupun daerah. Kalau dalam daerah artinya apakah rumah sakit ikut terlibat di dalam bencana daerah? Karena ini sangat kita butuhkan bila terjadi bencana saat ini, contohnya COVID, ini kita tidak bisa hanya sendiri ya. Jadi rumah sakit itu tidak bisa bekerja sendiri. Nah, dalam dinas kesehatan di daerah juga itu memiliki yang disebut dengan rencana kontingensi. Nah, ini tergabung di dalam klaster kesehatan. Ini perlu diperhatikan, apakah rumah sakit juga sudah masuk di dalam klaster kesehatan tersebut. Nah, ini yang kita sebut dari 4S itu salah satunya adalah search capacity untuk sistem. Kemudian yang kedua, ini untuk menentukan jenis kemungkinan terjadinya bahaya. Rumah sakit sudah harus memiliki analisis risiko. Jadi rumah sakit sudah tahu kira-kira risiko atau bencana apa bahaya yang akan terjadi di rumah sakit atau di daerahnya. Kalau selama ini kita lebih sering itu berperan kepada gempa, banjir, dan lain-lain. Tetapi saat ini saya yakin rumah sakit belum ada yang memiliki skenario terkait COVID-19 karena ini memang pengalaman pertama buat kita. Nah, harapannya adalah setelah ini nanti Bapak Ibu bisa kita dampingi juga dalam menyusun skenario terkait COVID-19 ini. Sehingga ini kita butuhkan. Kalau misalnya kita sudah tahu skenario di rumah sakit terkait COVID-19, maka ke depannya kita akan bisa menyiapkan apa-apa yang harus kita siapkan. Kemudian yang tidak kalah penting ini adalah menentukan integritas struktural. Artinya rumah sakit sudah memiliki tim bencana. Tim bencana itu yang terdiri dari ada komandan, kemudian ada staf komandan, kemudian ada operasi, perencanaan, logistik, dan admin atau keuangan. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas lebih dalam lagi bagaimana sebuah rumah sakit, bagaimana sistem komando di dalam rumah sakit dalam menghadapi COVID-19. Nah, ini adalah contoh dari pengorganisasian yang ada di rumah sakit. Nanti kami akan melihat bagaimana tim bencana masing-masing rumah sakit seperti apa, apakah menggunakan ICS atau menggunakan MIMS. Kita akan bahas lebih lanjut di hari ketiga mungkin nanti yang terkait dengan perbedaan antara tim bencana yang memakai MIMS dan yang memakai sistem komando ini. Kemudian yang ketiga lagi menentukan peran rumah sakit. Artinya rumah sakit sudah harus menyiapkan, kalau selama ini saya yakin rumah sakit yang memiliki hospital disaster plan, itu memiliki all hazard preparedness-nya, menyiapkan secara keseluruhan, itu terkait dengan bencana-bencana alam. Nah, ini saatnya kita merubah, bukan merubah ya, artinya bisa menambahkan. Jadi kalau selama ini for specific skenario-nya itu kita hanya bencana alam, maka kita bisa menyiapkan, artinya ini pembelajaran buat kita ya. Jadi artinya kita sudah menyiapkan 3 skenario dalam spesifik. Artinya yang paling sering di dalam bencana alam di daerah itu apa? Itu dimasukkan. Kemudian bencana non alam. Nah, ini karena ada COVID-19, artinya bencana non alam mungkin kita akan bisa masukkan pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah sosial. Nah, spesifik skenario ini sangat kita butuhkan. Karena untuk apa? Kita bisa menyiapkan dari masing-masing skenario ini, kita akan siapkan apa-apa saja. Dari mulai keperluan peralatan, komunikasi, atau bagaimana dengan rencana operasi pada saat gawat darurat. Nah, ini yang disebut dengan search capacity juga untuk kebutuhan tenaga dan juga kebutuhan peralatan. Nah, kemudian menentukan strategi komunikasi, artinya setiap rumah sakit memang harus memiliki daftar kontak. Jangan sampai di masing-masing rumah sakit tidak memiliki daftar kontak semuanya ya. Harapan kami itu sudah ada alat komunikasi yang kira-kira dibutuhkan, kira-kira apa saja, ini juga sudah harus disiapkan. Nah, yang berikutnya adalah mengelola sumber daya. Beberapa rumah sakit yang sudah kami dampingi, itu kami mengatakan bahwa sebelum terjadi bencana, maka rumah sakit kalau bisa itu sudah memiliki MOU. MOU artinya MOU dengan misalnya sekolah keperawatan, atau dengan sekolah kebidanan, atau dengan sekolah kedokteran. Ini gunanya pada saat kita membutuhkan tenaga relawan pada saat ini
ini sudah bisa kita langsung alokasikan. Artinya relawan-relawan yang bisa kita butuhkan. Ini yang disebut dengan search capacity untuk staff. Artinya kalau di sini disebutkan dengan mengelola sumber daya, termasuk sumber-sumber alternatif, artinya sumber daya kita baik sumber daya manusia ataupun sumber daya terkait dengan peralatan, ini juga sudah harus kita siapkan sebelum terjadi bencana. Nah, kalau ini sudah terjadi saat ini adalah COVID, maka kita masih bisa bekerja sama di daerah, itu kalau ada sekolah-sekolah keperawatan, sekolah kedokteran atau sekolah apapun, ini kita bisa melakukan kerjasama untuk membantu rumah sakit dalam kebutuhan relawan. Walaupun saat ini memang membutuhkan relawan tidak semudah pada saat bencana alam ya. Kalau bencana alam itu tanpa disuruh juga semua orang mau membantu. Tetapi ini dikarenakan penyebaran yang sangat luas dan sangat cepat sehingga orang-orang banyak yang tidak mau menjadi relawan dalam COVID-19 ini. Oh ya, ini gambar yang ada di sini, ini adalah pada saat kami menyiapkan rumah sakit lapangan di bencana Lombok, dan kami memperhitungkan berapa banyak SDM yang ada dan relawan yang ada untuk kita bagi di dalam rumah sakit lapangan. Ini saya bersama relawan-relawan lainnya ya. Nah, kemudian mengelola klinis selama kejadian termasuk tempat atau fasilitas ya, fasilitas alternatif. Nah, fasilitas alternatif ini nanti rumah sakit yang sudah memiliki hospital disaster plan dan memiliki, saya nggak tahu apakah di semua rumah sakit yang ada saat ini sudah berapa rumah sakit dari 40 rumah sakit, berapa rumah sakit yang sudah memiliki hospital disaster plan dan berapa yang tidak, dan berapa yang sudah memiliki pos komando di rumah sakitnya. Artinya sebelum terjadi bencana sudah memiliki bahwa kalau terjadi bencana maka kita memiliki pos komando atau kita memiliki ruang yang dibutuhkan, artinya untuk triase itu misalnya yang merah, yang kuning, hijau di mana. Kemudian jalur pasien, jalur pengunjung, apakah ini sudah disiapkan oleh rumah sakit sebelum terjadi bencana. Seharusnya kalau rumah sakit yang sudah memiliki hospital disaster plan, ini sudah bisa diaktifkan dan ini sudah bisa dipakai. Artinya pos komando sudah bisa dipakai untuk pertemuan setiap harinya dalam mengelola informasi untuk rumah sakit dan juga untuk pengiriman ke daerah ataupun sampai ke pusat. Nah, ini salah satu gambar yang ada di sini. Ini pada saat kami mengelola rumah sakit lapangan di Lombok, ini kita mempersiapkan ruangan-ruangannya. Jadi memang karena rumah sakit Lombok pada waktu itu memang benar-benar roboh, sehingga kita membuka rumah sakit lapangan. Tapi dalam melaksanakan rumah sakit lapangan, kita juga perlu menyiapkan ruangan-ruangan apa yang kita butuhkan pada saat itu. Nah, saat ini mungkin Bapak Ibu perlu menyiapkan misalnya salah satunya adalah ruangan isolasi. Kemudian jalur pasien, jalur nakes, dan jalur pengunjung. Ini jangan sampai bersamaan. Kemudian pos komando harus ada. Kemudian untuk triase dan screening, ini bisa dibuat di luar dari area rumah sakit misalnya, hanya untuk screening, untuk ditempatkan apakah beliau itu ODP atau PDP, dan itu masuk di dalam zona merah, zona kuning, atau zona hijau. Nah, ini yang disebut dengan search capacity untuk structure. Artinya ada ruangan-ruangan yang perlu kita siapkan untuk saat ini terjadi COVID-19 ini, tambahan-tambahan ruangan. Kemudian dari semua, setelah kita lakukan tim bencana sudah memiliki tim bencana, kemudian kita menyiapkan kartu-kartu tugas atau penjabaran tugas. Artinya setiap masing-masing staf yang ada di dalam tim bencana tersebut itu harus memiliki yang disebut dengan tupoksi ya, tupoksi. Jadi kemana dia harus melapor, kepada siapa dia harus melapor, apa yang harus dia kerjakan dalam waktu 0 sampai 24 atau 24 sampai 72, itu harus disiapkan. Apa-apa yang harus dia siapkan. Nah, ini saya tertarik dengan Rumah Sakit Panti Nugroho. Rumah Sakit Panti Nugroho itu sampai kepada jilid keempat, artinya mereka sudah merevisi hospital disaster plan-nya sampai yang keempat. Dan keempat-empatnya itu tidak pernah dijilid menjadi sebuah buku, tetapi hanya diklip. Diklip artinya hanya dijepit ya dengan klip, itu saya nggak tahu namanya apa itu ya. Nah, ini dia, waktu kami tanyakan kenapa ini tidak dijilid menjadi sebuah buku. Beliau mengatakan bahwa pada saat terjadi bencana, karena kebetulan memang rumah sakitnya itu dekat dengan Merapi, sehingga seringkali terjadi bencana di sana, itu dia bilang kalau petugasnya datang ke rumah sakit dan tidak memahami apa yang harus dia kerjakan, maka kartu tugas yang ada di dalam dokumen tersebut itu dia tinggal lepaskan, dia tempel di dinding pos komando.
Nah, setelah selesai, apa-apa yang ternyata menjadi evaluasi mereka, itu ada tambahan, ada revisi, itu mereka tidak merevisi satu buku, tetapi hanya merevisi beberapa halaman saja. Dan itu memudahkan buat dia. Kapanpun terjadi bencana, saya sudah bisa menggunakan. Beliau mengatakan seperti itu. Nanti silakan saja rumah sakit mau yang seperti apa. Nah, ini untuk proses mengelola. Di sini kita melihat kebijakan-kebijakan dari direktur, ya. Artinya konflik ini sering terjadi. Kalau misalnya pada saat terjadi gempa yang selama ini artinya bencana alam, ini seringkali petugas itu membantu dan menolong keluarganya dulu, baru kemudian di rumah sakit. Nah, konflik ini apakah dia harus mengutamakan rumah sakit dulu atau keluarganya dulu, ini bisa diberikan oleh kebijakan direktur. Nah, begitu juga dengan COVID-19, bisa saja mungkin karena membantu keluarga atau salah satunya karena dia tidak diterima, pengalaman yang ada itu residen atau petugas yang bertugas di rumah sakit pada saat pulang ke rumah itu dikucilkan atau tidak diterima oleh masyarakat sekitar rumah, lingkungan dia. Nah, ini artinya rumah sakit juga sudah bisa menyiapkan misalnya rumah karantina atau rumah tempat singgah kepada petugas-petugas tersebut untuk bisa beristirahat, mandi dan bersih-bersih sebelum pulang ke rumah. Atau mungkin tempat tinggal sementara untuk petugas sudah disiapkan oleh rumah sakit. Nah, kemudian kalau itu yang pertama, kemudian yang kedua ini mengidentifikasi bencana internal dan eksternal. Nah, harapannya adalah rumah sakit jangan sampai tidak paham tentang bencana tersebut, ya. Artinya bencana ini kita tahu ada bencana eksternal dan ada bencana internal. Kalau bencana eksternal itu artinya bencana yang terjadi di luar rumah sakit, misalnya gempa bumi, gunung meletus, dan saat ini salah satunya adalah wabah. Nah, dalam bencana eksternal ini ada dua respon, ada respon eksternal dan respon internal. Kalau respon eksternal artinya rumah sakit mengirimkan tim keluar. Nah, ini juga bisa kita lakukan pada saat ini, pada saat terjadi bencana COVID-19. Artinya dalam pengelolaan SDM, misalnya saja di rumah sakit Bapak Ibu, dalam satu daerah Bapak Ibu, itu ada rumah sakit rujukan. Sementara rumah sakit Bapak Ibu bukan rumah sakit rujukan dan diharapkan untuk membantu rumah sakit rujukan dalam SDM-nya, penambahan SDM. Ini juga kita rumah sakit bisa mengirimkan, artinya respon eksternal kita kirimkan emergency medical team kita ke rumah sakit rujukan untuk membantu pengelolaan SDM yang ada di rumah sakit rujukan. Nah, ini yang disebut dengan respon eksternal. Kalau respon internal artinya kita rumah sakit yang menerima pasien atau kunjungan pasien yang begitu banyak. Kita bicara sekarang tidak bicara tentang gempa bumi, tetapi bicara tentang wabah. Artinya saat ini Bapak Ibu menerima pasien COVID-19 ini dengan begitu banyak ke rumah sakit Bapak Ibu. Artinya responnya adalah respon internal. Rumah sakit sudah harus mengaktifkan tim HDP-nya atau tim bencananya untuk bisa merespon ini. Nanti silakan, apakah dalam situasi bencana, tim bencana ini akan ada tambahan, artinya tim COVID-19 misalnya. Nah, ini tinggal meletakkannya di mana. Apakah nanti tim COVID-19 ini yang menjadi komandan atau tim bencana yang sudah ada itu yang menjadi komandan, ini akan kita bahas lebih lanjut. Ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti apa sebenarnya seharusnya sebuah rumah sakit memiliki tim HDP tetapi juga memiliki tim COVID-19. Kemudian untuk bencana internal, ini selama ini yang kita tahu hanyalah kebakaran. Kebakaran artinya rumah sakitnya itu kolaps dan rumah sakitnya itu tidak bisa digunakan lagi. Sehingga seperti tadi di Lombok misalnya, rumah sakitnya hancur sehingga kita membuat rumah sakit lapangan. Nah, apakah wabah COVID-19 ini masuk di dalam bencana internal yang menyebabkan rumah sakit ini sehingga kolaps? Ini juga akan kita bahas nanti. Tapi apapun itu, artinya tim bencana, tim HDP ini sudah bisa kita aktifkan. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana rumah sakit melakukan self-assessment. Kemarin pada saat webinar dengan beberapa rumah sakit di Indonesia, itu kebanyakan mereka mengatakan, dan dari KARS juga mengatakan bahwa banyak sekali di dalam self-assessment ini rumah sakit tidak dapat melakukan self-assessment. Karena menurut mereka bahwa ini sulit, belum lagi bahasa Inggris, dan tidak mampu memahami apa yang dimaksud dari Hospital Safety Index tersebut, ya. Jadi
Sehingga, tetapi satu lagi, ada beberapa juga yang kami lihat rumah sakit yang sudah melakukan self assessment yang menurut kami mungkin kurang jujur ya, kurang jujur dalam artian mengisinya itu bahwa ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini sudah ada, ini sudah ada. Sehingga tidak ada rumah sakit yang memiliki klasifikasi C. Hampir rata-rata B ya, kalau nggak A ya B ya, itu artinya bahwa dia siap dan mampu. Nah, kali ini untuk COVID-19 kami berharap rumah sakit bisa artinya lebih jujur untuk menilai rumah sakitnya sendiri apakah rumah sakit Bapak Ibu sudah siap untuk menghadapi COVID-19. Ini nanti akan kita lihat ya dari apakah sudah memiliki kebijakan dan pengorganisasian terhadap COVID-19 ini. Kemudian bagaimana teknik komunikasi yang dipakai selama ini. Apakah sudah ada teknik komunikasi yang dipakai dari komandan kepada operasional, kepada logistik atau kepada siapa ya. Kemudian logistik, apakah logistik sudah paham tugasnya? Bahwa sebuah tim logistik harus berpikir untuk menyiapkan kebutuhan apapun yang ada di rumah sakit. Kemudian fasilitas, apakah rumah sakit sudah menyiapkan kamar ruang isolasi, apakah sudah menyiapkan ruang karantina atau sudah menyiapkan SDM yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana pembiayaannya. Dan terakhir bagaimana koordinasi sosialisasi rumah sakit dengan dinas kesehatan atau rumah sakit dengan daerah, gugus tugas yang ada di daerah. Nah, ini nanti akan menjadi tugas ya Mbak Madel ya. Ini mungkin kali ini kita akan masuk ke dalam tugas. Kemudian kita melihat bagaimana kalau Bapak Ibu memiliki rumah sakit yang ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan. Apakah siap atau apa yang harus disiapkan? Baik, ini saya kembalikan kepada Mbak Madel untuk work 1 dulu ya. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih Dr. Bella. Work 1 ini penugasan, mari kita bahas bersama. Periksa kembali dokumen akreditasi rumah sakit Anda, bagaimana penilaian rumah sakit yang Anda dapatkan. Baik, untuk ini silakan Mas untuk buka survei self-assessment di website. Mari kita lihat Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu yang baru mengirimkan ya pagi hari belum masuk dalam rekap kami, tapi nanti coba kita perbaharui, bukan yang ini, ke website. Di refresh lagi. Nah itu rekap self assessment. Baik Bapak Ibu, di sini rekap self assessment yang sudah melakukan ada sampai saat ini ada 16 rumah sakit yang mengirimkan self assessment. Jadi self assessment ini kita ambil dari Hospital Safety Index modul 4 khusus untuk manajemen. Nah, dari manajemen itu sendiri kami lihat lagi yang khusus berkaitan tentang insiden comment system saja yang kami ambil. Jadi sekitar ada 16 pertanyaan itu yang kemudian Bapak Ibu jawab. Nah, di sini menarik bahwa dari 16 rumah sakit, kalau kita lihat dari surveinya Mandiri ya, itu ada 3 yang tinggi, kemudian selebihnya sedang, dan yang menarik di sini ada yang benar-benar menyatakan rendah, dan ketika dicek sepertinya ya seperti itu gitu ya. Maksudnya kami mencoba mencek jawaban dari Bapak Ibu karena ada yang menjawab dengan keterangan dan ada juga yang tidak mengisi dengan keterangan. Nah, di sini yang menarik misalnya silahkan saya ingin minta pendapat dari mungkin dari yang pertama mengirim, ini dari Rumah Sakit Mata Pemantang Siantar, paling cepat kemarin mengirimnya. Ada? Silakan dibuka mic-nya. Kemudian nanti siap-siap untuk Universitas Andalas Padang. Rumah Sakit Mata. Ya, itu. Ibu Rina, silakan. Bu Rina berikan komentarnya atau berdiskusi. Halo. Ya, silakan Pak. Saya Swandi.
Ya, suaranya jelas sekali. Dari situ bisa ya. Jelas ya Bu ya? Ya. Tidak dimunculkan saja Ada videonya, ada Pak. Bu? Video nampak. Oke, silakan Pak. Rina Elvina itu ya, maksud mata. Silakan Rumah Sakit Mata. Ini juga menarik, ini dari peserta kita banyak kali ini yang khusus, rumah sakit khusus, kanker, rumah sakit mata. Nah ini silakan. Silakan disampaikan. Yang mau ditanya, kayak mana penugasannya itu? Ah ya, silakan Bu Rina. Videonya sudah muncul. Mengenai siaga dari rumah sakit mata Muarang Siantar, yang saya tulis juga Bu, di situ kan hanya bisa melakukan batas cuci tangan, screening, kemungkinan hanya ketika ada demam atau dia batuk-batuk, kami akan menanyakan riwayatnya, riwayat perjalanan, riwayat keluarga, dan apabila dia mengalami salah satu dari indikator yang screening kami itu riwayat pergiannya, riwayat keluarganya sesuai dengan simptom yang ada pada penyakit corona itu, mungkin kami suruh pulang dulu untuk berobat dulu ya. Tapi kalau tidak, kami akan memberikan pita merah lalu berobat lagi masuk ke dalam poli. Setelah itu pulang. Ya, persiapan mengenai rumah sakit ini untuk menampung korban corona kemungkinan itu, karena menurut pegawainya pun sangat sedikit dan fasilitasnya pun tidak ada selain daripada penyakit mata, hanya penyakit mata aja maksud saya. Ya, baik. Baik. Baik, mungkin itu mewakili dari rumah sakit khusus lain juga. Ibu ada komentar dulu? Ya. Khusus untuk rumah sakit khusus, jadi misalnya rumah sakit khusus mata, rumah sakit khusus kanker, atau rumah sakit gigi, seperti itu ya. Kalau misalnya ini otomatis kalau untuk kasus COVID ini, otomatis mereka tidak akan bisa melakukan tindakan apapun terhadap pasien. Sehingga memang di awal itu sudah menyampaikan kepada, misalnya ada pertemuan di daerah ya, pertemuan di daerah ini mengatakan bahwa ada rumah sakit rujukan, kemudian ada rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus ini bisa mengatakan bahwa mereka ini hanya sampai kepada triase. Jadi misalnya kasus pasiennya datang ke rumah sakit, ini hanya sampai triase. Kalau mendapatkan kasus-kasus tertentu, artinya demam dan lain-lain, artinya ini sudah langsung masuk kepada rujukan. Nah ini memang ada, kalau kita memang nanti yang jam 10 kalau Bapak Ibu mau mengikuti webinar terkait dengan rumah sakit rujukan, ini adalah ada tingkatan dan levelingnya. Jadi misalnya dari puskesmas atau rumah sakit khusus atau klinik, ini kalau mendapatkan pasien ini harus dikirimkan ke rumah sakit rujukan level 1, kemudian sampai kepada level 2 ataupun level 3. Jadi memang Bapak Ibu yang di rumah sakit khusus jelas sekali bahwa Bapak Ibu akan mengatakan bahwa Bapak Ibu itu kalaupun menerima pasien itu hanya sebatas sampai pada triase saja, screening ya. Jadi tidak sampai melakukan tindak lanjut berikutnya. Bukan. Ya, baik, terima kasih. Kita tahan dulu komentarnya. Kemudian ke Universitas Andalas Padang. Universitas Andalas Rumah Sakit Umum. Ya, Hendra Herizal. Silakan Bapak Hendra. Ya, makasih Bu. Ya, ini menarik, hasil surveinya tinggi. Silakan mau menjelaskan. Dari Rumah Sakit Universitas Andalas Padang Bu ya. Kebetulan rumah sakit kita ditunjuk nih untuk melakukan pelayanan pasien COVID gitu. Cuma difokuskan untuk pelayanan khususnya pasien yang dengan gejala pneumonia ringan dan sedang. Yang sekarang sih masih tahap persiapan. Untuk ruangan sendiri lagi dalam tahap rapi-rapihin sekarang kita. Insya Allah mungkin minggu ini udah bisa jalan, hari Rabu atau Kamis gitu. Nah untuk sementara sih persiapan kita seperti Ibu katakan tadi, kita nyiapin beberapa SOP yang mungkin belum lengkap gitu ya, terkait alur pasien,
alur petugas nantinya, SK-SK-nya, gimana kebijakan direksi tentang pelayanan nantinya, terus masalah DCSSD, laundry dan lain sebagainya nantinya. Untuk SDM itu sudah siapkan dari sekarang, mungkin akan melakukan simulasi di lokasi nantinya. Saya berharap sih dalam pelaksanaannya tidak ada masalah. Cuma yang bermasalah memang untuk logistik, Bu, terkait APD dan beberapa alat pelindung diri, khususnya di ruang isolasi dan di daerah lain di rumah kita. Ininya Untuk yang Padang. Persiapan APD kita sekarang mungkin paling lama bertahan. Oh iya, ya ada Padang. Dari 3 minggu paling itu ya. Beberapa mungkin ada yang akan gitu ya, yang bisa direuse, kita reuse. Yang tidak memungkinkan direuse, mungkin minta bantuan dari pihak pemerintah atau pihak swasta untuk penyediaannya. Mungkin itu aja. Oke, baik. Karena universitas, jadi kalau tadi rumah sakit khusus, kemudian rumah sakit Andalas mewakili rumah sakit pendidikan ya. Rumah sakit pendidikan punya universitas. Mungkin ada yang ingin kami tanyakan terkait bagaimana dengan mekanisme rekrutmen staf rencananya. Rekrutmen staf, sekarang kita udah staf yang ada udah kita beberapa kita tunjuk untuk memang fokus di ruang isolasi saja dulu, dengan kesediaan, dengan kita kapasitas perawatan sekarang bisa maksimal dengan keadaan staf kita paling maksimal 8-10 orang pasien isolasi. Oke, 8-10. Seandainya kita membutuhkan, sifatnya sebagai substitut dari pegawai kita yang akan ditempatkan di COVID. Sementara kita udah MOU dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan. Oke, universitas ya. Oke, MOU dengan FK dan Keperawatan Universitas Andalas di sana ya. Baik. Baik, kira-kira itu untuk mewakili rumah sakit. Terima kasih Bapak. Dari Andalas ini masuk dalam sebagai rumah sakit rujukan enggak ya di Padang? Untuk SK-nya sekarang sih belum keluar, Bu, tapi direncanakan kalau misalnya, sekarang kan yang utama kan yang merawat pasien saat ini ada M. Jamil sama Mukhtar Bukit Tinggi. Dan sedang dipersiapkan sakit daerah. Seandainya tidak mencukupi kapasitas mereka, kita juga jalan. Cuma insya Allah buat minggu ini kita mulai jalan. Oke, artinya saat ini belum dinyatakan sebagai rumah sakit rujukan ya, tapi akan direncanakan. Tapi persiapan udah berjalan. Persiapan baik. Oke, baik, terima kasih. Kemudian menarik juga, ini masih di rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Ini kami menarik dengan hasil surveinya. Ketika kami cek untuk COVID ini dia rendah, namun rumah sakit ini menarik karena berada di zona merah. Di mana? Rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Itu nomor 7. Oke, sedang. Tapi berada di zona merah. Gimana kira-kira tanggapan? Boleh dibuka? Bukan, Rumah Sakit Muhammadiyah Malang. Maaf, nomor 5. Oke. Rendah. Ya. Dia tapi menariknya berada di zona merah. Silakan mungkin mau menanggapi dari Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Sudah ada SDM. Silakan dibuka. Termasuk dalam mekanisme pembiayaan bukan termasuk rujukan. Oke, kemudian setelah ini bersiap untuk Rumah Sakit Siti Aisyah Madiun. Rumah Sakit Universitas. Dari UMM ada yang menanggapi? Nggak bisa dibuka ya, Mas? Malam. Bukan RSIA, bukan. Oh gitu, ini ke Siti Aisyah Madiun. Ya, baik. Siti Masih. Oke, silakan ini suara dari Siti Aisyah Madiun ya? Ya. Boleh Pak? Halo. Pak, ya silakan. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Mana Madiun? Oh ini. Nomor 4.
Ya, halo. Ya, silakan. Baik. Dari kami Siti Aisyah Madiun, problemnya adalah kami bukan rumah sakit rujukan, Ya. tapi kami berada di perbatasan dengan daerah Magetan yang zona merah dan Kabupaten Madiun yang sudah mendeklar masuk di zona merah. Sedangkan posisi kami kan di Kota Madiun itu masih belum. Jadi kami mendapatkan limpahan, kalau rujukan bukan, tapi limpahan dari zona merah. Sedangkan kami saat ini masih kemampuan kami kan kurang dari 72 jam karena keterbatasan SDM dan sarana-prasarana. Ya. Nah, itu menarik. Silakan, Bu. Iya, mungkin sama dengan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah ya. Jadi memang kepada rumah sakit yang bukan rumah sakit rujukan, tapi juga menerima pasien-pasien COVID, artinya rumah sakit sudah harus juga menyiapkan diri. Dalam artian, dari sini mungkin kita bisa menyampaikan kepada daerah. Artinya begini, daerah sudah harus menyiapkan juga. Nah, ini nanti mungkin nanti untuk webinar sore ya. Webinar sore ini kita juga membahas tentang bagaimana daerah dalam menyiapkan kemampuan rumah sakit dan juga sistem rujukannya. Nah, ini memang ini menarik. Artinya kita bukan rumah sakit rujukan, tapi kita juga menerima pasien terkait dengan COVID. Artinya rumah sakit yang menerima pasien ini juga sudah harus mengaktifkan tim bencananya. Dari mulai pengaktifan tim bencana ini bisa terbagi. Jadi pertama sekali adalah jelas sistem komandonya. Jelas sistem komandonya apa-apa yang harus disiapkan. Dari mulai ruangan, kemudian peralatan, kemudian SDM ini juga harus disiapkan. Nah, mau tidak mau karena situasinya ini adalah situasi bencana, otomatis rumah sakit yang juga bukan rumah sakit rujukan juga harus sudah menyiapkan. Hanya memang memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan ini akan disampaikan kepada daerah sehingga daerah nanti juga bisa menyiapkan beberapa rumah sakit rujukan yang ataupun misalnya kebutuhan terhadap ruangan-ruangan, misalnya tidak harus rumah sakit rujukan, misalnya mungkin seperti contohnya di Jakarta itu Wisma Atlet, ya itu sudah disiapkan di Jakarta. Nah, daerah juga bisa menyiapkan seperti itu, misalnya menyiapkan fasilitas Wisma, misalnya Wisma Haji, misalnya itu bisa dipakai untuk tempat karantina. Ini bisa dibicarakan di daerah, sehingga rumah sakit yang menerima pasien COVID yang mungkin kewalahan terhadap peralatan dan SDM-nya ini bisa dialihkan kepada rumah karantina, mungkin seperti itu. Jadi dua jalan ya Bu, ketika dalam daerah belum mempersiapkan itu mungkin bisa input dari rumah sakit gitu ya. Jadi rumah sakit memang tetap harus menyiapkan. Jadi menyiapkan seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi dari mulai sistem komandonya, kemudian ruangan-ruangan, fungsi-fungsi ruangan, artinya ada ruangan-ruangan yang mungkin akan kita ubah. Misalnya selama ini kita tidak menggunakan bangsal C dan D misalnya selama ini. Mungkin bangsal C dan D akan kita pakai untuk menerima pasien karantina yang dari pasien-pasien COVID tersebut. Jadi artinya surge capacity-nya itu sudah kita siapkan di rumah sakit. Kalau kurang, maka daerah juga harus bisa menyiapkan surge capacity untuk di daerah. Artinya dari beberapa rumah sakit yang mungkin bukan rumah sakit rujukan, tapi juga harus menyiapkan dan sudah kewalahan, sudah terlalu banyak, sehingga disiapkan daerah untuk wisma karantina. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Ada usul sharing bisa? Silakan. Ya, saya kebetulan kalau di daerah itu kan tidak seperti dengan di ibu kota yang punya gedung bertingkat atau ruangan kosong ya. Usul saja misalnya surge capacity-nya itu adalah diletakkan di rumah sakit yang bukan rujukan, tapi mendapatkan bantuan penuh seperti rumah sakit rujukan. Jadi di tempat kami dengan adanya himbauan untuk tetap di rumah, memang beberapa rumah sakit itu kunjungan menurun. Sehingga kita melakukan merger di beberapa ruangan yang kosong. Nah, merger ruangan itu mendapatkan tambahan SDM. Nah, untuk itu merger ruangan yang kosong itu bisa jadikan surge capacity untuk
rumah sakit rujukan, tapi tempatnya di rumah sakit yang lain. Masalahnya adalah bagaimana dengan logistik, karena nggak mungkin kita kunjungan turun, tapi harus menanggung logistik kasus COVID. Terima kasih. Ya, benar sekali Pak. Justru karena itu ini dibutuhkan sekali untuk peran wilayah, peran daerah. Artinya kalau misalnya Bapak mau, artinya gini, Bapak bukan rumah sakit rujukan, tapi memiliki ruangan yang bisa dipakai untuk karantina tadi atau perawatan pasien COVID tadi. Nah, kalau misalnya Bapak hanya berupaya sendiri, otomatis Bapak harus menyiapkan sendiri untuk kebutuhan logistik, untuk kebutuhan apapun. Nah, kalau ini dibicarakan artinya dalam satu wilayah itu sudah jelas ya, sudah jelas mungkin dari Dinas Kesehatan akan mengumpulkan semua rumah sakit yang ada di daerah Bapak, sehingga nanti masing-masing rumah sakit itu mana rumah sakit rujukan yang mungkin sudah penuh, ini bisa dialihfungsikan dipindahkan misalnya dipakai rumah sakit yang bukan rumah sakit rujukan, tetapi penggunaan untuk tempat perawatannya. Nah, artinya kalau ada bantuan kan dari pusat itu biasanya langsung ke Dinas Kesehatan atau ke BPBD. Nah, bantuan ini akan bisa diberikan ke rumah sakit rujukan dan juga ke rumah sakit Bapak. Karena rumah sakit Bapak termasuk salah satu tempat perawatan. Nah, ini yang perlu dibicarakan. Jadi search capacity di daerah itu dari rumah sakit rujukan dan juga rumah sakit yang bukan rujukan tapi dipakai, ini harus dibicarakan di daerah. Jadi kalau Bapak sendiri yang mengupayakan sendiri, itu otomatis akan Bapak yang harus menyiapkan semuanya kebutuhan itu. Nah, kalau dibicarakan di daerah, artinya nanti daerah juga harus berpikir bahwa ada beberapa rumah sakit yang dipakai rumah sakitnya untuk perawatan, tapi tidak menerima misalnya untuk sampai kepada seperti rumah sakit rujukan yang harus melakukan semuanya gitu ya. Apapun itu yang dipakai search capacity-nya ya, apakah SDM-nya yang digunakan atau ruangannya atau apapun, ini perlu dibicarakan di daerah. Seperti itu. Itu bagus Pak, memang seperti itu kalau bisa. Jadi saling kerjasama antar rumah sakit di daerah. Oke, baik. Terima kasih untuk level. Terima kasih. Ya baik. Untuk level search capacity di tingkat kabupaten atau hingga provinsi itu memang ada webinar di luar dari webinar kita. Ada di sore hari. Mungkin nanti Mbak Dewi Catur akan menginformasikannya. Baik. Terima kasih untuk sesi 1 saya cukupkan dulu. Kita kembali ke materinya Dr. Bella. Ya, balik ke materinya ke bawah. Ya. Baik, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu setelah work 1 ini. Nah, artinya Bapak Ibu tadi sudah dengan tanya jawab kita tadi sudah kelihatan ya bahwa yang pertama itu adalah kebijakan. Kebijakan kalau di rumah sakit kita sudah memiliki kebijakan sendiri. Tapi yang tadi yang pertama sudah saya sampaikan bahwa adakah rumah sakit ini masuk di dalam tim bencana daerah atau gugus tugas atau rumah sakit masuk di dalam tim Renkon dari Dinas Kesehatan, klaster kesehatan, sehingga ini bisa dibicarakan dan didiskusikan. Jadi dalam komponen HDP salah satunya adalah kebijakan yang harus siap, kemudian sistem pengorganisasian tadi sudah dijelaskan juga, kemudian yang terutama itu adalah skenario. Jadi kalau misalnya saat ini Bapak Ibu belum memiliki skenario, bisa membuat sesegera mungkin skenario yang tadi contohnya misalnya seperti rumah sakit Madiun ya, rumah sakit Aisyah ya, Siti Aisyah Madiun, bahwa mereka tempatnya di dekat dengan zona merah sehingga mendapat kiriman pasien. Kemudian ada lagi rumah sakit Muhammadiyah yang bukan rujukan tapi juga menerima pasien karena daerahnya zona merah. Ini skenario bisa dituliskan sehingga Bapak Ibu bisa tahu bahwa oh ternyata rumah sakit kita ini tidak mampu menerima pasien atau rumah sakit kita bisa kok banyak ruangan dari rumah sakit kita yang bisa menerima untuk membantu rumah sakit rujukan yang lainnya. Nah ini skenario yang perlu disiapkan oleh rumah sakit. Kemudian peta respon ini adalah bahwa di daerah ini nanti Bapak Ibu akan diberikan linknya oleh Mbak Dewi untuk setiap sore itu ada khusus untuk search capacity untuk wilayah. Jadi bagaimana sistem rujukan, bagaimana wilayah itu harus menyiapkan search capacity untuk fasilitas, logistik, dan lain-lain, ini ada setiap sore. Kalau yang pagi ini memang kita khusus untuk hanya beberapa rumah sakit ya. Nah ini peta responnya ini nanti kita kelihatan bahwa
apakah rumah sakit kita itu berada di wilayah zona merah atau tidak di zona merah tapi berdekatan dengan zona merah, atau rumah sakit kita menjadi rumah sakit rujukan, atau berapa banyak rumah sakit rujukan di tempat kita, dan berapa rumah sakit yang bisa membantu rumah sakit rujukan dalam menerima sebagai research capacity untuk fasilitas misalnya. Ini respon petanya sudah bisa disiapkan dari sekarang. Kemudian untuk all hazard dan spesifik tadi juga sudah saya jelaskan, ini juga bisa disiapkan melalui dari skenario. Kemudian SOP yang perlu ini juga sudah disiapkan dari mulai sekarang, yang belum ada mungkin bisa ditambahkan. Kemudian ini tadi fasilitas dan search capacities yang sudah saya sampaikan. Kemudian dan tidak kalah penting itu adalah POM. Nah, sampai saat ini memang banyak sekali data yang masih simpang siur ya. Artinya di pusat pun data itu masih ada beberapa data yang belum sama. Nah, ini harapan kami adalah masing-masing daerah itu sudah menyiapkan POM. Jadi rumah sakit dengan masing-masing rumah sakit sudah punya orang-orang yang akan menuliskan data dan informasi yang ada di rumah sakit dan masuk kepada dinas kesehatan kepada gugus tugas daerah, sehingga satu informasi, satu data dan jelas ya, transparansinya juga jelas. Nah, mungkin ini saya kembalikan lagi ke Mbak Madel untuk work 2-nya sebelum kita lanjutkan ke overview incident command system. Oke, menarik Bapak Ibu, kita ke website, ke survei. Ini saya sampaikan hasil survei Bapak Ibu, bukan yang ini, satunya PowerPoint. Ya, baik. Silakan. Nah, ini pagi tadi saya baru cek email, ternyata juga Rumah Sakit M. Jamil Padang juga baru bergabung, dan ada Rumah Sakit, Rumah Sakit, ada satu Rumah Sakit suatu juga baru bergabung, sehingga total ada 44, namun sebenarnya kami batasi di 40 saja, tapi tidak apa-apa, kami terima di 44 sampai hari ini. Tapi mohon Bapak Ibu untuk konsisten mengirimkan penugasan dan mengikuti kegiatan ini, sehingga kami dapat benar-benar mensupport Bapak Ibu untuk aktivasi incident command system di rumah sakit Bapak Ibu masing-masing. Silakan slide kedua. Oke, jadi ini adalah list sampai dengan kemarin pukul 3 sore, ada 42 rumah sakit. Jadi dari Papua Barat juga ada, kemudian Malang, Sidoarjo, Madiun, Magelang, Padang, Yogyakarta, dan Semarang, kemudian ada dari Banjarmasin juga, mewakili Kalimantan. Kemudian silakan Bapak Ibu lihat dari 42 rumah sakit yang terdaftar, itu hanya 50% rumah sakit yang mengirimkan survei mengenai HDP dan ICS. Jadi ada 21 rumah sakit tadi. Kemudian ada hanya 14 rumah sakit kemudian yang mengirimkan self-assessment. Jadi yang tadi kita bacakan tinggi, sedang, rendah tadi, itu hanya dari 14 rumah sakit. Nah, jadi silakan kalau Bapak Ibu mau mengirimkan lagi, kami tetap tunggu. Mungkin pembahasannya artinya tidak disampaikan secara umum, tapi secara personal. Kemudian, selanjutnya, nah, ini ketika kami survei, apakah rumah sakit sudah memiliki hospital disaster plan? Nah, di sini ada 5 rumah sakit yang masih belum memiliki hospital disaster plan. Di bawah ada keterangannya yang belum memiliki. Nah, menariknya dari yang tidak memiliki hospital disaster plan dan yang memiliki ini, kemudian kami tanyakan lagi, silakan. Kami tanyakan lagi apakah di dalam HDP-nya itu sudah ada tim bencana, incident command system, atau pengorganisasian, atau apapun namanya yang Bapak Ibu sebut untuk di rumah sakit. Ternyata ada rumah sakit yang sudah memiliki hospital disaster plan, tapi ternyata di dalamnya belum ada pengorganisasian. Nah, ini kita sebut saja Rumah Sakit Mata Pematang Siantar. Nanti boleh diberikan komentar. Mungkin bisa saja istilah atau terminologi kita yang agak berbeda. Nah, nanti boleh disampaikan. Kemudian kita tanyakan lagi, selama hampir 1 bulan Indonesia menghadapi pandemi COVID,
kita tanyakan apakah ICS atau struktur organisasi atau Satgas COVID atau struktur organisasi SK tim COVID tadi itu sudah diaktifkan. Nah, ini menarik jawabannya, ternyata hanya ada 8 yang menyatakan iya dan 13 menyatakan tidak. Nah, ini pertanyaan dari kami. Ini mengapa sudah memiliki hospital disaster plan, tapi belum mengaktifkan pengorganisasiannya. Ini kami ingin tahu hambatan tantangannya apa. Nah, nanti silakan menjawab dari Rumah Sakit Anwar Medika, kemudian Rumah Sakit Khusus Kanker Onkologi, Rumah Sakit Mata Siantar jelas, kemudian Rumah Sakit Aisyah Malang, Universitas Andalas Padang, Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Malang, Rumah Sakit Ibu Anak Muhammadiyah Malang, kemudian RSUD Selebe Solo Kota Sorong Papua, dan Rumah Sakit Gracia. Itu yang mungkin yang mewakili untuk menjawab ini. Next. Nah, ini kira-kira masalah yang dihadapi selama 1 bulan berjalan menghadapi wabah COVID. Nah, ini menarik, agak sedikit berbeda dari minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah angkatan pertama workshop ini. Kalau minggu lalu itu masih berputar pada keterbatasan APD dan SDM. Nah, ini sekarang di angkatan kedua ini kita melihat pola yang berbeda, Bu. Di mana keterbatasan APD memang masih ya itu menjadi isu, tapi di sini sudah disadari bahwa tim mulai menyadari bahwa memang kami membutuhkan tupoksi, kemudian alur penanganan pasien, kemudian keterbatasan sarana prasarana dan keterbatasan ruangan. Jadi sebenarnya kabar bahagia dari kita ya, artinya sudah 1 bulan berjalan COVID ini, artinya rumah sakit sudah menyadari bahwa permasalahan tidak hanya di logistik, tapi bagaimana tupoksi, tugas, SOP, dan komunikasi kita dalam mempersiapkan ini. Baik, itu survei. Terima kasih kepada rumah sakit yang sudah mengirimkan. Itu mungkin salah, maksudnya 2 itu, bukan 12. Nah, itu terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengirimkan. Kami boleh menunggu juga dari rumah sakit lain untuk kami satukan nanti yang belum mengirimkan. Sekarang kita buka diskusi. Silakan angkat tangannya atau ada chatting, kita buka chatting dulu 3, siapa yang... Oh ya, oke, hanya masalah ini ya, hanya masalah materi. Silakan untuk ke rumah sakit. Silakan angkat tangan Bapak Ibu. Mungkin dari Gracia dulu, silakan. Di Gracia di pojok sini boleh di-unmute. Ya, cek. Oke. Sudah jelas? Sudah. Oh ya. Ya, terima kasih. Saya mewakili dari rumah sakit Gracia. Tentang tim penanggulangan bencana, kita sudah mempunyai tim yang sudah ditetapkan sejak dulu, dan di akreditasi SENARS juga kita sudah sampaikan bahwa semua perangkat HDP ya dari masing-masing LPM itu sudah masuk. Yang jadi temuan itu hanya tentang masalah bagaimana jika ada konflik kepentingan, itu memang itu temuan dari surveyor seperti itu kalau ada konflik kepentingan, tapi yang lain tidak ada masalah. Sekarang untuk tentang penanganan wabah yang sekarang ini sedang berlangsung, ya ini kita sudah kita ternyata tidak dia ngangkat tangan atau ya? Kita tidak mengaktifkan HDP struktur yang sudah ada, tapi kita membentuk task force baru. Jadi dengan bentuk tim baru. Ya, tim baru sudah ditetapkan sejak 20 Maret. Tanggal 20 Maret sudah ditetapkan, dan protokol-protokol yang ini saya tunjukkan ini juga sudah disampaikan di tanggal 23 dan seterusnya. Ini ada protokol penanganan, dan juga kita sudah membentuk gugus tugas juga untuk medis dan perangkatnya itu langsung ya. Jadi begitu ditetapkan itu sudah ada langsung, dan juga kita membuat
membuat bangsal khusus. Nah, karena kita itu mendapat tugas, ya, jadi dari gubernur kita ada SK bahwa Rumah Sakit Gracia menjadi rumah sakit rujukan. Nah, kendalanya kita kan bukan rumah sakit umum, ya, kita rumah sakit jiwa. Dan kalau dari segi SDM, sebenarnya kita punya spesialis penyakit dalam. Ya, satu, ada spesialis anak dan spesialis anak, jiwa sama yang satu saraf. Ya. Jadi untuk spesialis lain selain jiwa itu, nah itu diberdayakan juga. Nah terus kita juga sudah punya kasus satu. Ibu pembuluh darah mati. Ada 2 kasus yang sudah masuk. Tadi. Nah, partisipannya biar kelihatan, Mas. Nah, kita tetapkan bahwa ternyata dari perkembangan yang kita tetapkan bahwa Rumah Sakit Gracia hanya merawat ODP saja. ODGJ dengan ODP. Jadi ditetapkan seperti itu. Jadi dari manajemen menetapkan Rumah Sakit Jiwa Gracia hanya merawat ODGJ dengan ODP. Nah, kita punya PDP 1, jadi langsung kita rujuk. Ini masuk levelnya, dia ini level 1. Nah, tapi kewaspadaan kita tetap ya untuk yang berada di depan langsung dengan pelayanan kita sudah tetapkan APD ya untuk level 1 APD-nya apa sudah kita tetapkan di protokol ini kita sudah sampaikan. Jadi kesiapsiagaan kita sudah sampaikan. Lalu ada formulir pelacakan. Nah, jadi kita tiap hari jika ada pasien baru atau ada pengunjung mungkin yang kita curigai, ya. Nah itu langsung dilakukan tindakan. Dia termasuk apa? Kalau PDP langsung dirujuk. Kalau dia ODP itu juga akan ada koordinasi dengan gugus tugas di tingkat selanjutnya. Gitu. Nah untuk kendala kita tidak punya ambulan yang khusus ya untuk penyakit menular. Ya. Lalu yang kedua adalah keterbatasan APD. Nah, tapi untuk saat ini sudah bisa tertangani ya karena yang ada sumbangan atau ada dari pembagian dari. Ya, sudah sampai ya. Masih terbatas. Oh, tapi masih terbatas ya. Ya. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya untuk ya seperti itu tadi apa. Jadi kita semua yang di bawah ini tidak memahami apa fokus kita, itu yang paling. Oke. Baik, terima kasih Gracia. Ya, baik terima kasih Gracia. Silakan Bu Bella. Ya. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya Rumah Sakit Gracia ini juga termasuk salah satu rumah sakit khusus ya. Hanya memang sekarang sudah menerima pasien yang bukan hanya jiwa ya, Rumah Sakit Gracia ya. Jadi memang ya, tapi masuk dalam rumah sakit rujukan. Nah, ini juga saya akan mengundang. Jadi beberapa rumah sakit yang tadi sudah menyampaikan masalah ini juga nanti kami akan kirimkan link untuk mengikuti sore hari atau nanti yang jam 10. Jam 10 itu ada terkait dengan rumah sakit rujukan, alur rumah sakit rujukan untuk wilayah. Jadi kalau misalnya kita melihat Rumah Sakit Gracia, memang rumah sakit rujukan, tapi rumah sakit rujukan ini pun ini akan kita beri level. Artinya apakah rumah sakit rujukan Gracia ini masuk pada level 1, level 2 atau level 3? Nah, ini perlu wilayah yang menyiapkan dari Dinas Kesehatan atau dari wilayah itu bersama-sama dengan Persi. Nah, ini nanti silakan jam 10 Bapak Ibu dari Rumah Sakit Gracia bisa mengikuti webinar terkait dengan rumah sakit rujukan ini. Karena ini nanti akan harus ada leveling di dalam rumah sakit itu di daerah untuk melihat kalaupun misalnya terpilih 23 rumah sakit rujukan, ini juga harus ada levelnya, yang mana level yang paling tinggi misalnya artinya yang bisa menerima semua kasus, semua pelayanan, semua apapun.
Nah, kalau misalnya level 1 artinya sudah ada dalam, kalau Bapak Ibu pernah membaca, nanti besok akan dibahas kembali juga dengan Dr. Hendro juga terkait bahwa level 1 nanti jam 10 maksudnya level 1 itu rumah sakit harus menyiapkan apa-apa saja. Level 2 rumah sakit harus menyiapkan apa saja dan level 3 harus menyiapkan apa saja. Nah, dari sini nanti akan muncul bahwa oh ternyata rumah sakit kami walaupun rumah sakit rujukan tapi kami masih level 1. Jadi kami hanya sebatas bahwa kami hanya menyiapkan A, B, C, D seperti itu ya. Memang sebenarnya ada tapi saya tidak ada muncul. Nanti sebentar saya akan tunjukkan ada leveling itu ya, pembagian dari level 1, level 2, level 3. Mungkin atau seperti besok itu. Ya, atau besok juga bisa, besok akan kita sampaikan. Baik, Bapak Ibu, kemudian lanjut ke Rumah Sakit Kota Baru. Silakan Kota Baru ini mewakili Kalimantan, bagaimana? Boleh Pak Jainal atau Bapak Nasar untuk menyampaikan. Nanti siap-siap setelah ini dari Mbak Limet dan Pasar. Ini gimana ini? Ya sudah Pak, sudah langsung bicara. Ya, halo. Ya, silakan Ya, Pak. terima kasih. Saya dari Rumah Sakit Kota Baru. Jadi Rumah Sakit Kota Baru ini bukan termasuk rumah sakit rujukan. Selama ini di Kabupaten Kota Baru belum ada kasusnya. Ya. Di kasus masih 0. Kemudian kita sudah mengantisipasi, jadi sudah kita membentuk tim bencana untuk internal rumah sakit. Kemudian ruang isolasi kita belum ada, ya. Jadi kita memanfaatkan sementara ini ruang ponek. Jadi ruang ponek kita kondisikan untuk ruang isolasi, dan sementara ini kita merawat pasien suspek. Cuma setelah kita rujuk, beberapa pasien masih negatif, jadi belum ada kasusnya. Dan ada kendala-kendala ya di Rumah Sakit Kota Baru. Jadi untuk APD ini masih terbatas ya. Jadi mungkin stok bisa bertahan 1 minggu aja, 1 minggu ke depan. Jadi berhubungan dengan kesulitan distribusi karena kami di sebuah pulau ya, pulau yang terpisah dari Kalimantan sehingga distribusi logistik agak terhambat. Ya, baik. Terima kasih Pak Nasar. Ini kebetulan saya juga orang Kalimantan, Pak. Jadi saya tahu bagaimana kondisi Kota Baru. Ya, jadi menarik juga walaupun ini menarik Bu. Ini kasus belum 0, tapi bagaimana rumah belum ada. Nah, itu bagaimana kalau kita mau mempersiapkan kita juga mau bersiap itu seperti apa gitu. Itu mungkin masukannya dari Ibu nanti. Kemudian juga Kota Baru ini barangkali banyak mahasiswa ya Pak yang berdatangan. Nah, ini kita nggak tahu nih. Soalnya Banjarmasin sudah penularan transmisi lokal. Nah, itu banyak juga orang-orang baru yang kemudian berkuliah di Banjarmasin itu kemungkinan juga pulang Bu mahasiswanya. Ya, silakan. Baik. Nah, ini kembali lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan wilayah ya. Jadi memang rumah sakit itu tidak bisa berdiri sendiri atau menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Jadi memang sangat dibutuhkan dari kebijakan wilayah, kemudian kebijakan dari Dinas Kesehatannya juga terkait dengan kebutuhan, kepenuhan APD dan lain-lain, ini juga sangat dibutuhkan dari wilayah dan Dinas Kesehatan. Nah, untuk kasus 0 artinya karena ini sudah dinyatakan pandemik dan ini sudah bencana nasional non-alam, artinya semua rumah sakit yang ada di Indonesia khususnya, jadi Rumah Sakit Kota Baru salah satunya, ini juga harus tetap mempersiapkan. Jadi dari mulai menyiapkan sistem komandonya, menyiapkan ruangannya, ini semua memang sudah. Jadi memang kalau misalnya dinyatakan tadi seperti ini tadi ya, bahwa bukan rumah sakit rujukan. Walaupun bukan rumah sakit rujukan, artinya kan tetap menerima pasien. Jadi untuk suspek ya, ini tetap dilaksanakan. Kemudian sudah ada tim bencana. Kalau sudah ada tim bencana, artinya nanti tinggal mengaktifkan siapa dari tim bencana tadi ini yang juga khusus untuk melihat kebutuhan APD. Jadi misalnya
APD seminggu hanya cukup untuk seminggu ke depan. Artinya untuk setelah memasuki minggu kedua, ini APD sudah tidak mencukupi. Artinya dari tim bencana tadi ini ada logistik yang juga sudah harus bekerja sama dengan vendor atau dengan dinas kesehatan atau memberikan laporan terhadap dinas kesehatan untuk permintaan APD. Karena Rumah Sakit Kota Baru kan ini rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit pemerintah. Jadi hanya memang dari pusat itu memang memiliki ya tadi yang saya sampaikan leveling ya. Jadi mungkin pemenuhan kebutuhan APD ini memang diutamakan kepada zona merah yang memang sangat membutuhkan APD. Sehingga memang nanti dari Kota Baru ini sekarang ini dari daerah itu bisa menyiapkan misalnya CSR ya, CSR itu bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua lagi pembiayaan misalnya dengan industri-industri rumah yang bisa membantu untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan rumah sakit. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Karena memang kebetulan Kota Baru ini kasusnya masih 0 ya. Jadi sehingga memang untuk kebutuhan APD dari pusat ini memang saya yakin pasti tidak akan pertama sekali. Hanya nanti kasusnya kalau misalnya kayak mahasiswa yang banyak pulang ke Kota Baru misalnya dari Banjarmasin tadi yang disampaikan Mbak Madel, ini perlu kebijakan. Kalau misalnya kebijakannya tidak membolehkan atau menerima dari luar untuk ke dalam Kota Baru, yang pertama. Atau yang kedua, bisa menerima tapi menyiapkan ruang karantina atau tempat karantina. Atau yang ketiga, masing-masing keluarga itu sudah harus paham. Kalau misalnya menerima keluarga dari luar, dia harus karantina 14 hari minimal. Seperti itu kira-kira. Ya. Baik, terima kasih. Dari Kota Baru, kita lanjutkan ke 3. Nanti setelah ini akan ada diskusi lagi, dan ini kita buka untuk semua rumah sakit, Bapak Ibu. Ya, kembali ke materi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanda pakai raise hand di sebelah mic Bapak Ibu. Ada tandanya, silakan share screen. Materi Bu Bella yang ketiga. Ya. Iya, ya Bapak Ibu, kalau tadi yang pertama kita sudah refreshing terkait dengan hospital disaster plan. Jadi kalau rumah sakit sudah memiliki hospital disaster plan, otomatis sebenarnya dia sudah paham harus apa, harusnya ya. Tetapi kalau memang ternyata hospital disaster plan-nya ada tapi belum punya tim bencana, atau mungkin hospital disaster plan-nya ada tapi belum diaktifkan, nanti kita akan membahas kembali untuk berikutnya. Nah, saya akan membahas seperti yang utama yaitu tentang incident command system, overview dari incident command system. Nah, kalau kita bicara tentang incident command system, ini dilatar belakangi sebenarnya di awal pertama sekali itu adalah karena kebakaran California tahun 70. Tapi setelah itu terjadi chaos dan ternyata pembelajarannya adalah bahwa respon itu ternyata sangat jarang dikaitkan dengan kurangnya sumber daya. Jadi sebenarnya bukan kekurangan sumber daya atau kegagalan taktik yang membuat kegagalan respon. Dan ini respon yang tidak baik itu sangat menghancurkan ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Sehingga di tahun 2004 Presiden di Amerika George Bush itu membuat satu SK untuk National Incident Management System yang fitur utamanya adalah Incident Command System. Nah, kalau kita bicara apa itu insiden itu adalah segala sesuatu di luar kegiatan sehari-hari yang biasa yang memerlukan respon. Jadi contohnya sekarang kalau saat ini yang kita sebut dengan wabah ya, selain kalau gempa bumi dan lain-lain ini kita sudah sering kita lakukan, tapi saat ini kita akan fokus kepada wabah. Kemudian implikasinya dalam kesehatan masyarakat ini adalah wabah penyakit, salah satunya adalah COVID-19. Ya, ini yang akan kita bahas seterusnya. Kalau misalnya beberapa Bapak Ibu tadi saya lihat bahwa tupoksi atau tugas fungsinya belum paham apa yang harus disiapkan, seperti apa sih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki sebuah tim bencana, maka incident command system itu kita sebut adalah alat. Kalau alat contohnya misalnya kita mau membangun rumah yang disebut dengan palu itu adalah alat. Palu itu bagaimanapun bentuknya, ya artinya seperti yang dilihat di gambar ya, mungkin ada bentuk palu yang berbeda, tapi di Jawa, di Bali, dimanapun dia tetap namanya palu, ya tetap namanya palu. Artinya ini memang alat untuk membantu membangun rumah atau apapun.
Nah, sama dengan ICS. ICS ini adalah sebuah alat, jadi dia bukan struktur organisasi, tapi sistem pengorganisasian yang gunanya adalah untuk perintah, kontrol, dan koordinasi sumber daya selama kegiatan atau kejadian. Nah, terdiri dari prosedur dari pengorganisasian dari personel, kemudian kebutuhan fasilitas, kemudian ada kebutuhan peralatan, dan juga komunikasi dalam sebuah kejadian. Nah, ini yang disebut tadi dengan search capacity 4S, staff, sistem, dan struktur. Jadi artinya SDM, peralatan, kemudian ada sistemnya, kemudian ada fungsi fasilitasnya yang berubah. Nah, alasannya adalah kenapa menggunakan ICS, kenapa kita menggunakan sistem komando. Ya, jadi ini karena menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi personel tanggap darurat. Jadi ini jelas, artinya besok kita akan lebih jelas, lebih dalam lagi ya terkait tentang ICS ini. Saya hanya membicarakan tentang overview-nya saja, bagaimana sebenarnya sebuah rumah sakit memiliki tim bencana dan harus memiliki sistem pengorganisasian menggunakan sistem komando. Jadi dalam situasi bencana kita perlu mengambil tindakan cepat untuk suatu keputusan, dan kita juga jelas fokus untuk jelas tujuan, garis, dan wewenangnya. Dan kemudian lagi yang menarik ini adalah menghilangkan emosi dari proses pengambilan keputusan. Artinya pengambilan keputusan bukan berdasarkan emosi, jadi berdasarkan memang situasi. Ya. Nah, kemudian di Indonesia, sejak awal pertama BNPB dibentuk, ini mereka sudah menggunakan sistem komando. Begitu juga gugus tugas nasional yang ada pada saat ini di Jakarta ya, yang gugus tugas nasional sudah dibuat itu juga menggunakan sistem komando. Hanya nanti sistem komando ini juga bisa saja tidak berjalan kalau misalnya fungsinya tidak berjalan sesuai dengan seharusnya sebuah sistem komando. Nah, elemennya adalah manajemennya berdasarkan tujuan. Jadi tujuan kita apa kali ini? Tujuannya adalah bahwa memanage sebuah situasi wabah agar berjalan dengan lancar, dengan baik, dari mulai perawatan, penanganan, sampai kepada pelaporan monitoringnya. Kemudian ada rantai komando, jadi siapa melaporkan kepada siapa itu jelas, tidak dari bawah langsung ke atas atau dari atas langsung ke bawah, itu harus ada jelas rantai komandonya. Kemudian fleksibilitas organisasi, artinya bisa saja Bapak Ibu membuat satu struktur organisasi yang isinya mungkin 40 orang. Tapi pada saat ini, misalnya pada saat wabah, mungkin tidak semua 40-nya itu bekerja. Mungkin hanya operasional sebagian kecil. Jadi misalnya operasional itu ada beberapa bagian ya. Kalau tadi yang di atas ada contoh struktur pengorganisasian dalam bencana. Itu misalnya saat ini ternyata memang dibutuhkan adalah dokter spesialis paru atau dokter spesialis penyakit dalam. Bisa saja saat ini komando tetap dipegang oleh yang sudah ada, tetapi dalam operasional yang mungkin selama ini bukan dokter spesialis paru, tetapi kali ini dipakai oleh dokter spesialis paru atau penyakit dalam sebagai ketua dari operasionalnya, koordinator, yang mengkoordinir semua kejadian pada saat ini karena sesuai dengan fungsionalnya ya. Kemudian ada rentang kendali, kemudian terminologi umum, akuntabilitas pribadi, artinya tanggung jawab masing-masing ya. Kemudian komunikasinya juga terintegrasi dari bawah sampai ke atas, ini kemana harus melapor dan siapa yang berwenang. Kemudian kalau tidak ada koordinatornya, siapa yang menggantikan, jelas ya. Kemudian pengelolaan sumber daya. Jadi ini elemen-elemen yang ada di dalam sistem komando yang memang sangat baik kalau memang ini dijalankan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ICS, jadi ICS ini ada 5 fungsi manajemen. Nah, apa fungsi manajemen ini? Memang yang pertama itu adalah komando. Komando ini adalah di tengah. Jadi memang sistem komando ini dipakai oleh militer, ya dari militer. Jadi memang bagaimana mereka memiliki plan A, plan B, plan C, dan memiliki tim 1, tim 2, tim 3 yang sudah disiapkan. Sistem komandonya artinya kalau ada komando, artinya ada satu orang yang perlu untuk bertanggung jawab terhadap sebuah kegiatan yang banyak ini. Ya. Jadi memang perlu komando, ada orang yang bertanggung jawab terhadap situasi kejadian ini. Nah, kemudian komandan ini tidak akan bisa bekerja tanpa dibantu oleh manajemen lainnya, sehingga memang dibutuhkan manajemen lainnya. Misalnya, salah satunya adalah operasional.
Kalau kita berbicara operasional, artinya ini adalah kita berpikir operasional ini adalah orang-orang yang bertugas, yang bekerja sehari-hari pada saat situasi kejadian. Sehingga operasional ini adalah pelaku. Pegang senjata. Nah, ini yang menyelesaikan sesuatu. Jadi kalau misalnya si komandan ini ada pengalaman yang kemarin bahwa komandannya itu adalah dokter spesialis paru. Tapi di operasional, fungsional, beliau juga ikut bekerja di dalam menyelesaikan sesuatu di dalam kegiatan wabah saat ini. Nah, ini mungkin bisa berubah. Jadi komandan itu dia lebih kepada manajemen secara keseluruhan dan dia tidak bekerja sebagai fungsional. Nah, kalau misalnya dokter spesialis paru tersebut menjadi komandan, artinya dia tidak ikut dalam layanan pasien, sehingga dia berpikir secara keseluruhan untuk komando dan semua kegiatan pada saat ini. Sehingga operasional itu adalah orang-orang yang melakukan, adalah orang-orang pelaku yang menyelesaikan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat kejadian wabah. Nah, kemudian ada perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah orang-orang yang sudah mulai menyiapkan. Jadi, orang yang menjadi perencanaan ini tidak sembarang orang ya. Jadi artinya orang perencanaan yang ada di rumah sakit ini tidak merubah fungsi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat tim bencana, jangan sampai merubah fungsi orang-orang yang sudah bekerja dalam struktur bencana. Jadi artinya worksheet-nya itu memindahkan dari struktur organisasi sehari-hari menjadi tim bencana sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan sampai orang operasional itu bekerja di bagian perencanaan. Jadi kalau perencanaan memang perencanaan. Karena apa? Perencanaan ini berpikir ke depan. Apa yang akan terjadi ke depan? Ini sudah dia perkirakan. Dan apa yang perlu disiapkan? Ini juga orang rencana yang berpikir. Nah, yang terakhir ini adalah untuk logistik. Kita dari komandan itu mungkin kalau berpikir bahwa logistik ini adalah orang yang menyiapkan apa-apa saja kebutuhan. Dari mulai makan, minum tim kita yang ada di rumah sakit, sampai kepada kebutuhan APD, alat, dan obat-obatan. Nah, bisa saja operasional itu tidak berpikir, kami nggak mau tahu, pokoknya kami mau bekerja, APD kami kurang. Nah, ini si logistik yang berpikir, apakah bekerja sama dengan vendor, atau membuat MOU dengan apotek, atau bagaimana caranya membuat pelaporan kepada dinas kesehatan, atau dengan CSR, atau dengan apapun, ini nanti akan mengusahakan bagaimana operasional ini bisa bekerja, melakukan tugasnya, tanpa berpikir kekurangan terhadap APD tadi. Nah, ini tugasnya logistik. Jadi memang ini menjadi satu kesatuan. Nah, keuangan dan administrasi jelas dari mulai pencatatannya, semua itu, kemudian penganggarannya, kemudian pendanaannya, dan CSR tadi misalnya ada bantuan pendanaan, pencatatannya harus jelas dari keuangan juga. Ini mungkin yang sangat dibutuhkan dalam 5 fungsi manajemen dalam ICS. Nah, nanti silakan kalau dalam setiap bencana yang kita butuhkan itu adalah checklist respon bencana. Artinya checklist respon bencana itu kita tinggal menceklis aja bahwa apakah kita sudah punya APD? Checklist ada, checklist ya, cek. Kemudian kita punya SDM, cek. Kita punya ini, semua ada. Nah, nanti misalnya APD hanya cukup untuk 1 minggu, minggu kedua sudah tidak bisa lagi, itu menjadi cek buat kita bahwa ini perlu dipikirkan. Sehingga dalam rapat setiap hari dari perencanaan yang mengusulkan untuk pertemuan setiap harinya, ini akan dibicarakan bahwa oh ternyata kita kekurangan APD. APD kita hanya cukup sampai 1 minggu. Kira-kira untuk minggu kedua bagaimana cara kita untuk menyiapkan APD. Nah, mungkin itu sebagai overview terkait dengan Incident Command System. Silakan Mbak Maria. Ini sudah terakhir Ibu, ada yang disampaikan? Terakhir ini. Oke. Kembali ke slide yang tadi sebelum ini. Back maksud saya. Ya, oke. Bapak Ibu, kita tinggal 2 menit lagi sebelum berakhir. Kita memang harus mengakhiri kegiatan ini di jam 10. Jadi kita lanjutkan diskusi kita mungkin di kalau ada pertanyaan ke WhatsApp group atau memang langsung ke penugasan. Nah, silakan Bapak Ibu ke website, Mas. Ke website, kemudian silakan ini share masih.
Oke, nah lihat di bahan penugasan 1 hari ini Bapak Ibu, silahkan diklik. Nah, ini bahan penugasan 1 kita Bapak Ibu, ini kalau bisa hari ini dikirimkan sebelum jam 3 sore waktu Indonesia Barat, sehingga kami di kantor ini masih punya waktu dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore untuk mendiskusikan hasil yang dikirimkan oleh Bapak Ibu. Nah, penugasannya adalah terkait AGS. Besok, Dr. Hendro akan lebih mendetilkan materi tentang incident command system, itu seperti apa, strukturnya seperti apa. Nah, kami butuh mengetahui apa yang terjadi di rumah sakit Bapak Ibu. Pertama, bandingkan IGS dan HDP yang sudah ada dengan teori mengenai IGS dan HDP yang tadi ada di slide Bu Bella di bagian yang ketiga, yang sebelum ini. Oke. Nah, itu nah yang ini kira-kira Bapak Ibu. Nah, kemudian bandingkan, setelah membandingkan tadi, Bapak Ibu, masukkan, lampirkan IGS Bapak Ibu atau yang namanya Satgas SK, tim COVID, atau apapun yang sudah Bapak Ibu buat di rumah sakit Bapak Ibu, itu tolong lampirkan di sini. Dan kalau bisa sudah juga, kalau memang sudah ada yang dalam narasi pembagian tugasnya, silahkan dimasukkan. Jadi kami bisa melihat, membandingkan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk penugasannya kami tunggu sampai jam 3 sore, kami akan mereview satu-satu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf tidak sempat lagi untuk berdiskusi. Kami cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa besok hari lagi jam 8.30 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Demikian Bapak Ibu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelihatan di komando ini. Nanti uraikan.